Dalam setiap peradaban manusia, selalu ada kisah tentang banjir besar. Tapi satu kisah yang mengguncang seluruh sejarah adalah kisah seorang nabi dan bahtera yang menyelamatkan dunia. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Namun, benarkah kapal itu pernah ada? Dan apakah sisa-sisanya masih tersembunyi di puncak Gunung Ararat? Dalam Al-Quran, kisah Nuh disebut berulang kali di surah Hud, Al-Mu'minun, Asy-Syu'ara, dan Nuh. Allah berfirman, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah menurunkan hujan." Dan bahtera itu pun berlabuh di atas Bukit Judi, QSA Judi 44. Bukit Judi. Disinilah awal dari misteri yang belum terpecahkan hingga kini. Beberapa mufasir menafsirkan kata Judi bukan sebagai nama spesifik, melainkan merujuk pada tempat yang tinggi atau gunung. Ini membuka pintu bagi berbagai interpretasi tentang lokasi pendaratan bahtera, tidak hanya terbatas pada satu gunung bernama Judi, tetapi bisa dimanapun Allah kehendaki di muka bumi yang tinggi. Perbedaan lokasi antara Al-Quran dan tradisi lain, inilah yang menjadi awal pencarian panjang ribuan tahun. Tahun 1916, seorang pilot Rusia melaporkan melihat bentuk kapal besar membeku di puncak es Gunung Ararat. 4 dekade kemudian, tahun 1959, seorang kartografer Turki bernama İlhan Durupinar menemukan bentuk aneh di foto udara militer panjangnya lebih dari 150 meter menyerupai lambung kapal. Lokasi itu kini dikenal sebagai situs Durupinar. Pada 1980, peneliti asal Amerika Ron Wyatt mengklaim menemukan struktur padat menyerupai kayu batu dengan kandungan karbon dan sisa logam seperti paku kuno. Beberapa uji radar bawah tanah bahkan menunjukkan pola simetris seperti bilik dan lambung kapal. Tapi, para geolog menyebutnya sekadar formasi batu alami yang terbentuk secara kebetulan. Maka misterinya tetap tertutup salju dan waktu. Ada 3 teori besar yang mewarnai pencarian ini. Pertama, Gunung Ararat. Teori populer dalam tradisi Yahudi dan Kristen modern yang banyak diadopsi oleh para penjelajah barat. Kedua, Gunung Judi di Irnak, Turki Tenggara. Lokasi ini lebih cocok dengan teks Al-Quran dan tafsir para ulama Islam klasik. Ketiga, wilayah Mesopotamia Utara, tempat para arkeolog menemukan catatan banjir besar dalam naskah kuno Epic of Gilgamesh yang memiliki kemiripan dengan kisah Nuh. Peneliti Muslim seperti Deher, Zaid Al-Huzani, dan Harun Yahya meyakini bahtera Nuh benar-benar berlabuh di kawasan Gunung Judi. Sementara ilmuwan geologi modern berpendapat kisah Nuh adalah kenangan kolektif manusia terhadap banjir raksasa yang melanda dunia sekitar 11.000 tahun lalu saat akhir zaman es, sebuah peristiwa yang jejaknya tersimpan dalam berbagai mitologi dunia. Apakah banjir Nuh menenggelamkan seluruh dunia atau hanya sebagian? Pandangan tradisional meyakini seluruh bumi tenggelam dan hanya keturunan Nuh yang tersisa, dan kami jadikan keturunan Nula yang tetap hidup sesudahnya. QSS Yafat 77. Ayat ini mengukuhkan bahwa garis keturunan manusia berlanjut melalui Nabi Nuh. Namun, sebagian ilmuwan berpendapat banjir itu mungkin hanya melanda satu lembah besar. Tetapi bagi manusia pada masa itu, yang dunia mereka terbatas pada wilayah yang mereka kenal, bencana sebesar itu terasa seperti akhir dunia. Terlepas dari skalanya, hikmah utamanya tetap sama. Sebuah peringatan keras bagi kaum yang ingkar dan penyelamatan bagi mereka yang beriman. Hingga kini, tak ada bukti absolut yang bisa membungkam misteri bahtera Nuh. Gunung Ararat masih sunyi, dan mungkin di balik
es abadi itu. Sejarah masih bernafas pelan. Bahtera Nuh bukan sekadar kapal kayu, tapi simbol penyelamatan iman di tengah badai dunia. Sebuah peringatan abadi bahwa di balik kehancuran selalu ada kesempatan untuk kembali kepadanya. Entah bahtera itu ditemukan atau tidak, pesannya akan terus berlayar melintasi zaman. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai konten yang menggali sejarah dan iman seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya.